Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Laras Kartikasari dengan NIM 2003101038. Saya Hanafi Eviana Alvita Putri dengan NIM 2003101053. Salsabila Putri dengan NIM 2003101057 dan Silviana Dwi Kirani dengan NIM 2003101061. Di sini kami akan memaparkan materi akuntansi internasional dengan judul penilaian kinerja. Langsung saja ke materinya. Ukuran kinerja. Ada dua ukuran kinerja keuangan yang digunakan secara luas oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yaitu return investasi atau return of investment atau disingkat dengan ROI. Dan kinerja yang dianggarkan atau budget performance. ROI membandingkan laba perusahaan terhadap suatu basis tertentu, sementara kinerja yang dianggarkan membandingkan antara hasil operasi aktual terhadap hasil operasi yang dianggarkan. Esensi pengendalian melalui anggaran adalah bahwa setiap perbedaan antara pencapaian aktual dari pencapaian yang dianggarkan dapat ditelusuri ke manajemen unit yang bertanggung jawab, akan menjadikan informasi tersebut sebagai umpan balik dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ukuran kinerja berdasarkan anggaran. Sebagian besar perusahaan menggunakan anggaran sistem pengendalian mereka untuk secara formal menyatakan, dilaksanakan, dan hasil-hasil yang akan dicapai tertentu di masa mendatang. Biasanya satu inilah kegiatan dan pencapaian aktual dalam rangka evaluasi kinerja manajerial unit bisnis. Dengan demikian, penyusunan tahap yang penting untuk terbentuknya yang efektif dalam upaya perusahaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ukuran kinerja berdasarkan ROI. Telah disebutkan di muka bahwa ada dua kinerja keuangan yang digunakan secara luas oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yaitu ROI dan kinerja yang dianggarkan. Sehubungan dengan kriteria ukuran kinerja keuangan, maka isu-isu tambahan yang muncul khususnya untuk ROI adalah menyangkut sebagai berikut. Pertama, identitas komponen-komponen ROI. Kedua, ukuran akuntansi ROI. Ukuran kinerja dan keuangan. ROI merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Di samping ukuran kinerja berdasarkan anggaran, ukuran kinerja keuangan yang lain, meskipun tidak relatif, tidak banyak digunakan, diperlukan agar dapat dilakukan evaluasi yang mampu memotivasi manajer untuk bertindak sesuai dengan visi dan misi unit yang menjadi tanggung jawabnya. Ukuran kinerja yang tepat penting bagi manajemen korporat untuk memilih basis pengukuran kinerja yang tepat pada awal proses anggaran. Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Jarang ditemukan bahwa sebuah basis tunggal dapat digunakan untuk semua unit bisnis dalam sebuah MCI. Jadi, sementara unit material dan biaya tenaga kerja, kualitas produk, dan tingkat produksi atau tingkat penggunaan kapasitas pabrik adalah tepat untuk sebuah divisi manufaktur di Indonesia. Pendapatan penjualan, pangsa pasar, dan kepuasan pelanggan boleh jadi merupakan ukuran-ukuran yang bermakna bagi divisi penjualan regional yang berlokasi di Singapura. Mata uang yang tepat, isu penganggaran dan evaluasi kinerja yang lain yang spesifik untuk perusahaan yang terlibat dalam bisnis global berhubungan dengan pemilihan valuta yang tepat untuk mengukur kinerja anak perusahaan di luar negeri. Apakah MNC yang berbasis di Inggris mengevaluasi anak perusahaannya di India dengan menggunakan pound sterling Inggris dan rupiah India? Tergantung pada arah dan besarnya kurs rupiah terhadap pound selama periode pelaporan. Hasilnya bisa jadi sangat berbeda antara penggunaan rupiah atau penggunaan pound bagi anak perusahaan di India. Mungkin
sangat menguntungkan jika diukur dalam rupiah, tetapi sangat tidak menguntungkan jika diukur dalam pound. Jika rupiah melemah terhadap pound pada tahun tersebut. Selanjutnya, penentuan harga transfer. Kebutuhan untuk mengaitkan pertanggungjawaban dengan otoritas juga relevan dalam arena kebijakan penentuan harga transfer yang digunakan dalam sebuah organisasi untuk kegiatan antar perusahaannya. Harga transfer dibahas dalam bab 11, tetapi pada bab ini cukup dipahami bahwa harga transfer adalah harga di mana barang atau jasa ditransfer antar entitas yang berafiliasi dalam sebuah organisasi. Harga transfer dapat berbasis pasar, berbasis cost, atau dinegosiasi. Tipe kebijakan penentuan harga transfer dalam sebuah organisasi mempengaruhi pendapatan atau dari divisi penjualan dan cost dari divisi pembelian, dan karena itu dapat mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap profitabilitas masing-masing anak perusahaan yang terlibat dalam perdagangan antar perusahaan. Pertimbangan lain, terdapat sejumlah faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sistem evaluasi kinerja yang bermakna bagi anak-anak perusahaan yang berlokasi di negara-negara yang berbeda. Tujuan yang mendasarinya adalah memberikan motivasi kepada karyawan dan untuk mempunyai ukuran kinerja anak perusahaan yang tepat. Untuk perusahaan yang mempunyai sejumlah anak perusahaan di berbagai negara, komparabilitas merupakan ramuan yang diinginkan dari sistem evaluasi kinerja. Sejumlah variabel ekonomi makro dapat mempengaruhi buruk terhadap profitabilitas. Pertama, tingkat inflasi yang berbeda dapat mempengaruhi pengukuran kinerja di negara-negara yang berbeda. Sebagai contoh, sulit untuk membandingkan kinerja anak-anak perusahaan di Chili dan Peru jika kedua negara tersebut mempunyai tingkat inflasi yang berbeda. Kedua, tingkat stabilitas politik yang berbeda antara negara dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja divisi-divisi yang berbeda. Iklim ekonomi di sebuah negara yang mengalami pergolakan politik mungkin terpuruk sehingga berpengaruh buruk terhadap anak perusahaan di negara tersebut. Ketiga, situasi tenaga kerja di sebuah negara dapat dibedakan dari relasi tenaga kerja dalam sebuah perusahaan. Dapat berpengaruh signifikan terhadap operasi anak perusahaan di negara tersebut. Jadi para sopir truk di Prancis memblokir jalan-jalan raya di negara tersebut. Peristiwa ini akan berdampak terhadap kinerja anak perusahaan yang beralokasi di sana. Selanjutnya, kinerja manajer dan kinerja anak perusahaan. Perbedaan kondisi-kondisi politik, ekonomi, dan bisnis antar negara dan bahkan dalam sebuah negara pada titik waktu yang berbeda menurut bahwa perusahaan harus fleksibel dan memberi perhatian terhadap variabel-variabel khas perusahaan dalam mendesain sistem evaluasi kinerja. Tetapi jika variabel-variabel tersebut digunakan untuk memotivasi dan memberikan hadiah atau insentif kepada para manajer, anak-anak perusahaan di luar negeri adalah penting bagi MNC untuk membedakan antara kinerja manajer dan kinerja anak perusahaan. Bukti komparatif tentang sistem penilaian kinerja. Para peneliti telah menguji bagaimana anggaran dan sistem evaluasi kinerja digunakan secara global. Banyak dari penelitian ini yang dibandingkan praktik-praktik negara-negara barat, misalnya Australia, Inggris, dan AS, dengan praktik di Jepang. Sebuah review atas bukti dari studi-studi ini bersifat induktif. Studi-studi yang memberikan praktik penganggaran dan evaluasi kinerja di Jepang dan AS membentuk bahwa 1. Rata panjang waktu yang digunakan dalam menyusun anggaran adalah lebih panjang di AS daripada di Jepang. 2. Perusahaan AS cenderung berfokus pada ukuran-ukuran kinerja, profitabilitas, dan anggaran mereka, misalnya ROI. Sementara perusahaan-perusahaan Jepang cenderung fokus pada volume penjualan dan pasar. 3. Perusahaan-perusahaan AS menggunakan variasi atau penyimpanan anggaran terutama untuk mengevaluasi kemampuan forecast para manajer divisi dan kemampuan manajemen. 4. Kompensasi dan promosi para manajer AS lebih diakibatkan oleh kinerja anggaran mereka dibandingkan dengan para manajer di Jepang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.